Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah, yaitu pada pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis tentang landasan agama, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-11 ya. Hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu an, sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi, qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sangat agung, hadis yang sangat penting sekali untuk kita cermati bersama, untuk kita fahami bersama, karena dia termasuk landasan dalam agama Islam, pokok dalam landasan Islam, dan kaidah di antara kaidah-kaidah fikih yang sangat penting untuk kita fahami bersama, karena nanti banyak berkaitan tentang hukum-hukum ibadah dan muamalah yang kita butuhkan sehari-hari. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah anjuran untuk bersikap wara'. Anjuran untuk bersikap wara'. Wara' itu artinya berhati-hati. Ya, berhati-hati. Sehingga kita meninggalkan hal-hal yang bersifat syubhat, rancu, tidak jelas antara halal dan haram. Sebagaimana dahulu pernah kita bahas dalam hadis yang ke-6, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, maka berarti dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang tidak berhati-hati, dia meremehkan perkara-perkara syubhat, maka lambat laun dia akan terjerumus di dalam perkara yang haram. Ya. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk bersikap wara', hati-hati. Ketika kita ragu-ragu antara halal dan haram, hendaknya bagi kita untuk mengambil sikap kehati-hatian, karena itu lebih selamat. Oleh karenanya, dahulu para ulama rahimahumullah ta'ala
menegaskan dalam satu kaidah, yustahabbu al-khuruju minal khilaf, dianjurkan kita itu lebih keluar dari perbedaan pendapat, cari yang lebih aman, lebih selamat. Hal ini dengan syarat apabila memang masalahnya betul-betul samar. Adapun apabila masalahnya telah jelas, kemudian kita mengambil sikap kehati-hatian, maka ini bukanlah warok, ini adalah was-was. Ini adalah was-was. Jadi kita harus membedakan mana warok, mana was-was. Kalau masalah itu memang masalah yang belum jelas, atau di sana ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, maka mengambil pendapat yang lebih hati-hati tentu lebih selamat. Ambil contoh, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak boleh seorang wanita nikah tanpa mahram, berdasarkan hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan apabila tidak ada wali atau saksi. Dan sebagian ulama, dan ini ada madhab Abu Hanifah, Hanafiyah, mereka berpendapat sah wanita menikah tanpa mahram. Mereka mengatakan hadis tersebut tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Berarti di sini ada dua pendapat. Taib. Mana yang lebih selamat? Tentu yang lebih selamat adalah pendapat yang pertama. Satu, ada hadisnya yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, itu pendapat jumhur, mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Artinya, kalau kita misalkan ada seorang wanita menikah tanpa wali, menurut kebanyakan ulama berarti pernikahannya tidak sah. Ya, tentu ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Maka sikap kehati-hatian adalah apabila kita mengikuti pendapat yang pertama. Satu, karena ada hadisnya. Dua, karena itu pendapat mayoritas ulama. Tiga, lebih aman, lebih nyaman, lebih hati-hati. Ya, yang berikutnya juga adalah kita lebih tenang dalam melakukan pernikahan. Contoh yang lain, misalkan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa binatang buas haram untuk dimakan. Binatang buas haram dimakan berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi SAW. Di antaranya hadis riwayat Muslim bahwa Nabi SAW naha Rasulullah an kulli dhinabin minas siba wa qala kullu dhinabin minas siba fa aqluhu haram. Rasulullah SAW melarang makan dari binatang buas yang bertaring, dan beliau mengatakan semua binatang buas yang bertaring memakannya adalah haram. Dan ini hadisnya sahih, bahkan mutawatir, dan ini pendapat mayoritas ulama. Betul, di sana ada madhab, dalam madhab Maliki yang mengatakan bahwasanya makan binatang buas itu makruh. Makruh dalam artian apa berarti? Boleh, tapi lebih baik ditinggalkan, tapi boleh. Ada pendapat yang seperti itu, ada. Tetapi mana yang lebih hati-hati? Yang lebih hati-hati pendapat yang pertama. Pertama, hadisnya sahih. Yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama. Yang ketiga, lebih tenang. Daripada kalau kita memakan menurut mayoritas ulama, berarti kita memakan makanan yang haram. Jadi, ma'asyiral muslimin, hadis ini menganjurkan kepada kita untuk bersikap warok, hati-hati dalam perkara-perkara yang samar, dalam perkara-perkara yang meragukan. Hendaknya bagi kita untuk mengambil sikap kehati-hatian, dan sikap warok ditekankan dalam dua hal.
Wara' ditekankan dalam dua hal. Yang pertama adalah wara' dalam masalah makanan dan pekerjaan. Ya, wara' dalam masalah makanan dan pekerjaan. Ini kita harus hati-hati karena banyak orang tidak selektif dalam masalah makanan. Demikian juga dalam masalah pekerjaan. Yang penting makan, yang penting dapat uang. Seperti yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya'ti ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Akan datang pada manusia suatu zaman di mana mereka tidak peduli cara mendapatkan harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Seperti terbukti pada zaman sekarang, banyak orang nggak peduli kerjanya halal atau haram, yang penting dapat uang. Nah ini, maka kita harus hati-hati dalam masalah pekerjaan, karena apa yang kita makan, ya, apa yang kita makan akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi akhlak kita, mempengaruhi doa kita, mempengaruhi keberkahan hidup kita. Ketika kita makan makanan yang haram, ya, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita makan makanan yang haram, itu akan berefek pada perilaku kita. Orang yang makan makanan yang haram, maka akan rusak akhlaknya, rusak ibadahnya, ya, rusak akidahnya. Demikian juga kalau dia ya, memakan dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, akan dicabut keberkahan dari diri, keluarganya, usahanya, hartanya. Jadi ini yang pertama, wara' ditekankan dalam masalah dalam masalah makanan dan dalam masalah pekerjaan. Kita harus hati-hati, ya, ketika memasukkan makanan ke mulut kita. Ya, jangan sampai makan makanan yang haram atau memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita dengan nafkah yang haram. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap daging yang tumbuh dari keharaman, maka neraka lebih berhak untuknya. Yang kedua, wara' atau sikap kehati-hatian lebih ditekankan dalam masalah kehormatan manusia. Hendaknya bagi kita untuk berhati-hati ketika membicarakan kehormatan saudara kita. Biasa orang ini kadang senangnya ghibah. Apa ghibah itu? Membicarakan aib orang. Ya, ada tetangganya begini, dijadikan omongan. Ya, gosip, digoreng, ya, seakan-akan itu adalah sarapan atau makanan yang mengenyangkan, yang lezat. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya. Ya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yahtab ba'dukum ba'wa ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian di antara kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah seorang di antara kalian ingin untuk makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Ya, maka kita harus hati-hati karena banyak orang senang mencela saudaranya, membicarakan aib saudaranya, gosip, isu, padahal belum jelas, terutama di televisi-televisi, ya, berita-berita, ya, selebriti, gosip, silet dan sebagainya, ya, yang isinya adalah mengumbar aib saudaranya. Coba bayangkan itu adalah diri kita atau keluarga kita. Mau nggak aib kita dibongkar, ya, diketahui, disaksikan oleh semua orang? Tentu kita tidak mau. Jadi masalah kehormatan ini masalah yang sangat besar. Nabi SAW pernah bersabda, ya, dalam hadis,
ketika beliau tawaf di Ka'bah, beliau mengatakan ma'a'adhama wa ma'a'adhama hurmatan, alangkah ya agungnya kehormatan wahai Ka'bah, ya, tetapi kehormatan seorang mukmin lebih besar daripada kehormatan. Jadi kita harus hati-hati dalam masalah kehormatan, karena banyak orang menyepelekan dalam masalah ini sehingga dia menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat. Ya, dia membawa sholat, dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, sedekah, tetapi dia zalim kepada orang, ghibah kepada orang, ya, mencela orang. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan dia ditransfer kepada orang-orang yang dia zalimi. Kemudian kalau belum selesai, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi akan ditransfer kepadanya, sehingga dia menjadi orang-orang yang bangkrut. Naudzubillah min dzalik. Tapi yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang sebuah kaidah fikih, tentang sebuah kaidah fikih, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Apa artinya al-yaqin la yazulu bisyak? Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Karena Nabi tadi mengatakan apa? Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu, yakni menuju yang yakin. Yang ragu-ragu tinggalkan, beralihlah kepada yang yakin. Ya, karena Islam menginginkan kepada kita hidup dengan ketenangan, ketentraman, ya, tidak menginginkan kita hidup dalam was-was, keraguan, dihantui dengan keraguan-keraguan, tidak. Jadi ini kaidah yang sangat penting dalam fikih. Contoh-contohnya banyak. Contoh-contohnya banyak sekali. Baik itu dalam masalah wudhu, bersuci, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah haji, dalam masalah nikah, dalam masalah jual beli. Jadi kaidah ini contoh-contohnya banyak sekali. Kita ambil beberapa contoh. Misalkan ada orang tadi maghrib dia berwudu, kemudian sholat maghrib, kemudian ikut kajian, lalu adzan isya. Taib, ketika adzan isya dia ragu-ragu, batal enggak wudu saya? Kadang muncul seperti itu. Tadi batal enggak ya? Tadi ngentut enggak ya? Perlu wudu lagi apa tidak? Nah, ketika dia ragu-ragu, nah, wudu lagi apa tidak? Tidak. Tidak perlu, karena hukum asalnya dia tidak batal. Hukum asalnya dia tidak batal. Kan tadi dia sudah wudu, berarti dia sudah wudu, dia sudah sholat, kemudian ragu-ragu batal apa tidak. Hukum asalnya tidak batal sampai dia yakin bahwa dia batal, ya, sampai dia yakin bahwa dia batal, baik dengan mencium aroma apa namanya, kentutnya, atau mendengar suaranya, atau ada saksi temannya misalkan, tadi kamu ngentut. Baik. Contoh yang lain juga dalam masalah sholat, ini sering terjadi juga, terutama kalau kita sholat sendirian. Kadang kalau pas sholat sendiri, nah itu ragu-ragu, ini udah dapat berapa rakaat gitu ya. Nah, ketika kita ragu-ragu, apa yang kita lakukan? Ya, 2 atau 3 apa 4 misalkan. Sering kadang begitu. Ketika kita ragu-ragu 3 atau 4, berarti pilihlah mana yang yakin. Pilihlah mana yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Seperti dalam hadis ini, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukan. Antum mantap yang mana? Kalau mantap yang 4, ya 4. Kalau mantap 3, ya berarti 3. Begitu. Jadi misalkan ketika kita ragu-ragu, itu kan ada yang biasanya lebih mantap, ya, 70%
milih 4 misalkan, 30% milih 3, berarti pilih yang 4 yang lebih mantap. Tapi kalau nggak ada yang mantap, bimbang, pilihlah yang paling sedikit. Jadi milih yang paling sedikit itu kapan? Kalau tidak ada yang lebih mantap. Ya, sebagian kadang salah paham, ada yang langsung milih pokoknya yang paling sedikit. Tidak, milih paling sedikit itu kalau kondisinya tidak ada pilihan yang lebih mantap. Tapi kalau ada yang lebih mantap, ada yang lebih yakin, lebih menenangkan, maka itu yang dipilih. Persis dengan ini juga saat haji antum atau umroh, biasanya orang kalau tawaf, saat tawaf itu juga sering ragu, sudah dapat berapa putaran ya, gitu, sudah dapat berapa putaran tadi ya, 5 apa 6. Nah, ketika kita ragu 5 atau 6, berarti pilihlah yang lebih mantap. Untuk lebih mantapnya di mana? 5 apa 6? Lebih mantapnya 5 ya 5, lebih mantapnya 6 ya berarti 6. Kalau nggak ada yang mantap, pilih yang paling sedikit. Pilih yang paling sedikit. Taib. Masalah yang lain, misalkan dalam masalah pernikahan, kalau ada jomblo misalkan, jomblo fisabilillah, ada jomblo ragu-ragu, saya udah nikah belum ya? Nah, misalkan ini ada jomblo ragu-ragu, statusnya sudah nikah apa belum? Berarti hukum asalnya apa? Ya, masih jomblo. Masih jomblo. Tidak boleh dia mengaku sudah menikah sampai betul-betul ada ada istrinya, ada bukti yang meyakinkan bahwasanya dia telah menikah. Ya. Sebaliknya, Pak, kalau ada orang yang sudah nikah, kemudian dia ragu-ragu, kadang was-was, saya sudah cerai apa belum? Kadang ada orang itu kena was-was, saya sudah menceraikan istri saya belum ya? Ada. Baik, kalau dia ragu-ragu sudah menceraikan istrinya apa belum, berarti hukum asalnya belum. Ya, sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa dia telah cerai. Baik. Contoh yang terakhir, dalam masalah muamalah, dalam masalah ini yang sering saya ambil contoh, utang piutang. Biasanya ada orang utang terus ragu-ragu, udah bayar belum ya? Biasanya ngakunya sudah, perasaan saya sudah. Boleh nggak dipakai itu perasaan saya? Nggak boleh, karena itu ragu-ragu. Ya, hukum asalnya belum, hukum asalnya belum. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku perasaan saya sudah, nggak bisa diterima, Pak. Dia baru bisa diterima kalau dia bisa mendatangkan apa? Bukti yang meyakinkan. Misalkan ada tulisannya, tanda tangannya, ya, atau ada saksinya, ada videonya. Mungkin sekarang kan bisa aja ada videonya dan lain sebagainya. Intinya kaidah ini kaidah yang sangat penting sekali, dan cabang-cabang kaidah ini banyak sekali. Makanya penting kalau kita belajar namanya ilmu qawaid fikih. Qawaid fikih itu artinya kaidah fikih. Ya, dari kaidah ini saja cabang-cabangnya banyak. Misalkan hukum asal masalah makanan dan minuman adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Jadi kalau ada yang debat, misalkan apa hukum kopi, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, berarti yang lebih kuat hukum asalnya adalah halal, karena hukum asal masalah makanan dan minuman adalah halal. Siapa yang mengharamkan, berarti kita tuntut dia untuk mendatangkan dalilnya. Dengan demikian kita nggak perlu pusing satu persatu harus cari dalilnya. Apa dalilnya bahwa kopi itu halal? Apa dalilnya bahwa batakur itu halal? Nggak nemu, Pak. Ya, nggak nemu. Kenapa? Karena ini akan terus berkembang. Tapi kalau kita faham kaidahnya, mudah. Hukum asal masalah makan minum adalah halal. Siapa yang mengharamkan? Dia yang dituntut dalil.
Ini ada juga di antara cabang kaidah ini, hukum asal masalah dunia adalah boleh, baik itu pekerjaan, baik itu pakaian, baik itu teknologi, ya, misalkan mobil, boleh apa tidak? Boleh, karena itu masalah dunia. Ya, HP boleh apa tidak? Boleh, karena itu masalah dunia. Penemuan mikrofon boleh apa tidak? Boleh, karena itu masalah dunia. Hukum asal masalah dunia adalah boleh, ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Di antara cabang kaidah ini juga adalah kaidah hukum asal masalah ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mencontohkan. Kalau ada orang bikin tata cara baru, ya, maka hukum asalnya terlarang sampai dia mampu mendatangkan dalilnya. Contoh misalkan beberapa waktu yang lalu ada yang mau bikin, ya, khotib Jumat itu perempuan misalkan, ya, alasannya nggak ada larangan. Kalau masalah ibadah jangan tanya mana larangannya. Kalau masalah ibadah yang ditanya adalah mana dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Beda kalau masalah dunia. Kalau masalah dunia, mana dalil yang melarangnya. Jadi ini kaidah-kaidah penting dalam masalah ini, ya, sehingga kita faham, ya, tentang masalah agama Islam. Contoh yang lain juga yang sudah pernah kita bahas, yaitu hukum asal masalah nyawa, darah adalah haram, tidak boleh ditumpahkan kecuali apabila ada dalil yang membolehkan, seperti misalkan rajam, ya, kemudian kisos atau hukuman murtad. Itu ada dalil yang membolehkan. Itu pun yang menegakkan siapa? Penguasa, pemimpin. Jadi ayyuhal ikhwah, kaidah ini atau hadis ini adalah kaidah yang sangat penting sekali, ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah Islam menginginkan kepada kita untuk hidup tenang, bahagia, nyaman. Makanya Islam mengatakan, tadi Nabi mengatakan, tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan, yang yakin. Kenapa? Karena kalau kita hidup dengan keyakinan, itu hidupnya apa? Nyaman, tenang. Berbeda kalau kita hidup dalam keraguan, akhirnya kita dihantui dengan, ya, ketidakpastian, ya, hidupnya penuh dengan was-was. Hanya was-was itu nggak enak, Pak. Ada sebagian orang terkena was-was, itu penyakit. Kalau ada orang kena was-was, itu adalah penyakit. Ada sebagian orang untuk takbiratul ihram saja, waduh, ya, lama. Yang lain sudah mau salam, dia baru takbiratul ihram. Ya, iya. Ada sebagian orang wudhu saja setengah jam. Ini seperti ini penyakit, was-was. Dulu pernah diceritakan bahwa ada seorang terkena was-was. Ketika dia mau wudhu, kena was-was. Jangan-jangan airnya najis. Mau wudhu di sumur, jangan-jangan najis. Mau wudhu di musola, jangan-jangan najis. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pergi ke laut, ya, nyelam di sana. Habis itu setelah dari laut, nanya kepada seorang ulama, namanya Imam Ibnu Aqil. Nanya, ya, sahkah mandi saya? Kata Imam Ibnu Aqil, mandimu nggak sah. Kok bisa? Ya, karena Nabi SAW bersabda, rufi al-qalamu an salasa, diangkat pena itu dari 3 golongan. Salah satunya anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Lah kalau ada orang mandi sudah nyemplung nyelam ke laut, kok masih nanya, ragu-ragu sudah mandi apa belum, berarti orang tersebut nggak waras, ya, makanya nggak sah katanya. Walhasil, ya, ada sebagian orang itu kena was-was. Akhirnya apa? Hidupnya nggak tenang, nggak nyaman, Pak. Tinggalkan was-was, tinggalkan keraguan. Hidup itu penuh dengan ketenangan. Kita kalau ikuti ajaran agama Islam,
itu enak, tenang hidup kita, ya. Itu mungkin yang bisa kita bahas. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.